Dan saya mengundang Bos Oscar dan Pak Ray juga untuk naik ke panggung, Mbak. Jadi bumper ya langsung dinyalain dan seatingnya. Saya tuh ada mimpi, Pak. Saya pengen jadiin Akademi Kripto ini sebagai forum diskusi juga ke depannya. Regulator bisa ngobrol sama stakeholder yang lain seperti para PFAK, pedagang fisik aset kripto dan juga konsumen. Di sini berapa banyak yang pakai Indodax? Banyak Pak membernya di sini Pak. Nasabahnya banyak nih, kasih tepuk tangan dulu. Member thrift di sini? Yang benar. Oke, jadi masih banyak kan nih Indodax berarti Pak ya. Nah, ini saya ada pertanyaan ya untuk Pak Tirta. Bagaimana Pak Tirta sebagai Kepala Bapepti melihat visi regulasi kripto di 2025 ini? Ada yang bisa di-share nggak mungkin ke teman-teman di sini? Sebagai mereka kan konsumen Pak. Jadi ini bagian dari konsumen dan dari influencer itu masih banyak yang bingung. Apa yang diperbolehkan untuk dilakukan di kripto di Indonesia dan apa yang tidak diperbolehkan Pak. Karena mungkin teman-teman masih banyak yang, ini masalah edukasi mungkin Pak. Masih banyak yang nggak tahu apakah misalnya peer to peer itu boleh atau tidak dan lain-lain. Coba Pak Tirta bisa jelaskan. Baik, terima kasih Mas Timothy. Yang paling pertama, yang paling gampang adalah yang sudah jelas tidak diperbolehkan adalah ketika kripto menjadi alat pembayaran. Cryptocurrency, walaupun di global itu bilangnya cryptocurrency ya. Nah tapi di Indonesia kita masih menganggap sebagai crypto aset karena memang kalau itu sudah jelas karena ada gawangnya Undang-Undang 7 dari 11 tentang mata uang di situ bahwa alat pembayaran yang sah hanya fiat rupiah. Itu udah clear di situ. Yang kedua, kalau terkait lagi apalagi yang kemudian yang harus diperhatikan, tentu saja dengan proses 2025 ini sudah beralih kepada OJK, tentu sebenarnya ada hal-hal yang perlu nanti digali lagi lebih jauh. Karena ketika kripto masuk ke dalam ranah OJK, ini masuk kepada ranah keuangan digital. Nah tentu saja ada hal-hal yang tadi terkait dengan terutama evaluasi, terutama kayak pengenaan pajak misalkan. Karena kan tentu kalau kita juga harus benchmarking nih, dengan pengenaan pajak-pajak yang terjadi di, jangan jauh-jauh ke global, di beberapa negara ASEAN. Ini masih banyak yang free nih, kan seperti itu. Kita sudah menerapkan seperti kemarin. Nah jangan sampai nanti justru malah ditambah. Kalau ditambah ini kan evaluasi ini semakin memberatkan. Jangan-jangan nanti di forum berikutnya kalau misalkan ditanya lagi siapa nasabah Indodax, jangan-jangan udah nggak ada yang ngacung lagi. Nah, bikin sedikit trip malah makin nggak ada, Indodax makin dikit. Nah ini kan berarti dengan kalau udah begitu, berarti tidak ada lagi yang bisa dipercaya untuk animo masyarakat atau konsumen itu bertransaksi di dalam negeri. Akhirnya kembali lagi keluar capital outflow lagi. Itu yang kita tidak mau, justru kita membangun industri kripto ini supaya tidak banyak yang capital outflow yang selama ini mungkin bertransaksi di Binance, kemudian dulu di zaman dulu di FTX, kemudian di Coinbase, di OKX dan sebagainya, Gecko. Justru itu supaya masuk di Pak Oscar tadi. Harapannya bahkan dari komunitas yang di sini 3.000, mungkin harusnya setengahnya itu di Indodax, beberapa lagi di toko, di trip seperti itu. Nah justru nanti ke depan itu selain evaluasi pajak, peluang-peluang yang lain. Ada mungkin misalkan seperti nanti kalau aset kripto itu misalkan nanti mau ICO, ITO, itu justru harusnya dibuka nanti di OJK. Nah nanti tinggal bagaimana secepat apa OJK dalam hal mengadopsi perkembangan-perkembangan itu. Kalau kemarin kita di Bapepti memang kita close di aturan bahwa kita karena tidak dalam ranah ke arah sana. Nah tentu saja ke depan masih ada terkait dengan kegiatan-kegiatan kripto. Kemarin kita sudah ada staking fitur. Itu ada beberapa yang sudah dapat izin. Kayak Pak Ray ini sudah dapat izin seperti itu staking. Nah kami harapkan nanti selain staking mungkin nanti ada ke depan ada lagi yang lain earning dan sebagainya. OJK juga nanti harusnya bisa mengakomodir itu. Mungkin ada fitur yang lain lagi. Yang penting tidak keluar batasan bahwa tidak menjadi
alat pembayaran seperti itu. Oke, baik Pak. Pak Tirta tadi sempat bilang mengenai capital outflow, jadi saya mungkin sambung ke Pak Oscar. Di regulasi sekarang kan kita juga sudah ada bursa kripto, yaitu CFX Pak. Langsung tersenyum Pak Oscar ini. Dan apakah ada dampaknya justru Pak ke capital outflow di Indonesia? Apakah satu bursa dan dua mungkin dari segi perpajakan, karena mungkin masih banyak yang belum mengerti Pak, bahwa pajak kripto di Indonesia itu final. Mungkin masih ada yang di luar, karena itu kan progresif kan sebenarnya. Boleh dipaparkan Pak? Ya, jadi satu hal yang menarik tentang Timothy ini selalu tanya saya pertanyaan yang tepi jurang ya tim ya. Ya. Mungkin buat teman-teman yang belum paham, industri kripto ini lagi mengalami banyak perubahan. Ya, jadi kalau kita bicara dari sejak Indodax berdiri tahun 2014 sampai sekarang sudah 11 tahun, industri kita ini banyak perubahan khususnya dalam 3 tahun terakhir. Dan tahun terakhir ini juga berubah, sekarang mulai berpindah dari Bapepti ke OJK ya Pak ya. Di mana saat ini di tahun sekarang masih Bapepti dan OJK sama-sama mengawasi industri kripto. Tapi kalau kita bicara mengenai transaksi di Indonesia sekarang itu Indodax diawasi oleh suatu lembaga, suatu perusahaan bernama CFX. Ya, CFX sendiri adalah sebuah bursa berjangka kripto yang bertugas mendapatkan laporan semua yang terjadi di Indodax, semua yang terjadi di Thrift. Nah, karena mereka yang mengawasi, saya tidak akan menjawab apapun masalah CFX. Oke, jadi sepertinya pertanyaannya, ini kalau ditembak peluru geser sedikit. Daripada nanti salah paham. Tapi yang pasti Indodax kita taat aturan, kita memberikan laporan apa adanya kepada CFX, dan sampai sekarang Indodax adalah satu-satunya crypto exchange, barengan sama Thrift, kita adalah crypto exchange, kita ada crypto exchange yang sangat taat pada aturan. Oke. Karena kalau kita nggak taat aturan, Kasih tepuk tangan dulu. karena kondisi sekarang ya, kalau Indodax itu nggak taat aturan, ada yang mensemprit kita. Oke. Ya, ada yang semprit kita. Ya, jadi masalah bursa CFX, mereka adalah perusahaan yang baik yang mengawasi kita. Ya. Oke. Titik, dah itu aja. Ya. Nah, Kedua, masalah pajak. mungkin ini sambungan Pak ke Pak Ray juga. Kripto itu kan sebenarnya mata uangnya masih volatil. Walaupun kemarin itu yang kena hack seperti Indodax, tapi Thrift sendiri sebagai exchange bagaimana untuk mengamankan nasabah-nasabah ini. Karena gini, kalau misalnya terjadi sesuatu yang seperti FTX yang itu kita sangat hindari ya Pak, itu kepercayaan masyarakat luas terhadap kripto itu akan menurun secara ekstrim. Nah sebagai PFAK, apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh Thrift untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi lagi? Oke, jadi kalau di Thrift sendiri, kita satu otomatis karena udah ditetapkan oleh Bapepti waktu itu ada yang namanya kustodian ya, ada 70% dana nasabah yang disimpan di sana. 30%-nya memang saat ini masih dipegang oleh Thrift. Tapi untuk mengamankan 30% ini supaya lebih aman lagi, Thrift ini saat ini menggunakan dua license kustodian, yaitu Fireblocks dengan BitGo. Tujuannya apa? Supaya ketika dalam proses penyimpanan, itu tidak ada single point of failure, ya kan? Jadi kalau misalnya nih amit-amit ya jangan sampai kejadi. Istilahnya hacker mau menyerang itu butuh 3 titik lah. Istilahnya satu di exchange, satu di Fireblock, satu di BitGo baru dana itu bisa keluar. Dan on top of that kita juga bayar lagi di luar kustodi yang telah ditetapkan Bapepti, kita bayar lagi yang namanya insurance, itu ada preminya dari Fireblocks dan BitGo. Jadi kalau amit-amit nih mereka tutup nih, itu masih ada insurance yang bisa mengganti mereka, mengganti dana nasabah yang tersimpan di mereka. Jadi kalau ditanya apakah yang terjadi ketika sebuah PFAK diserang atau dan lain sebagainya, kalau dari sisi Thrift sendiri saat ini hampir semua dana nasabah kita itu kalau nggak di ICC, ya di BitGo dan di Fireblock. Jadi saya rasa itu sangat aman dan yang penting gua bisa tidur gitu kan. Kalau gua yang nyimpen kan atau misalnya manajemen yang menyimpan kan kita mesti sangat ekstra hati-hati. Apalagi ini namanya amanah gitu kan, berapa triliun dititipkan ke tempat kita gitu kan. Nah,
Yang membedakan dengan FTX tadi terutama, karena saya tergelitik dengan FTX kemudian bubar gitu. Saya juga dulu mikirnya FTX ini itu besar banget gitu, tapi kok bisa bubar gitu. Nah ini di sini ada salah satu contoh Indodax dan Trip. Mungkin kalau lihat di coin market cap-nya belum terlalu besar karena memang komunitasnya baru Indonesia. Sedangkan mereka ini komunitasnya global gitu ya, FTX, Binance gitu. Nah yang membedakan adalah si FTX ini sebenarnya izinnya dari mana? Izin perusahaan sebagai pedagang kripto atau exchange itu juga belum jelas. Kemudian yang mengaudit FTX siapa? Tidak ada. Nah kemudian di sini ada Indodax dan Trip. Diaudit dong tiap tahun. Kemudian laporannya tiap hari kepada Bapepti sebelumnya ya. Nanti ke OJK juga sama, tiap hari, tiap bulan. Yang kalau bisa dilihat laporan transaksi harus lapor tiap hari. Laporan keuangan itu tiap hari. Jadi kalau misalkan ada laporan keuangannya itu menurun nih ekuitasnya, udah pasti ada apa-apa. Jadi kalau misalkan dalam harian udah bisa kelihatan, sebulan, bahkan sampai setahun, auditnya dan sebagainya, kalau ada apa-apa, kita udah bisa udah ada early warning system kalau ada apa-apa dengan perusahaan PFK ini. Beda dengan FTX, makanya FTX tiba-tiba bubar, karena tadi ketika investasinya dia keluar kemana-mana, tidak ada yang memonitor. Kalau ini nanti Pak Oscar misalkan, dananya ada yang diinvestasikan keluar, kan ada yang terganggu pasti di keuangannya. Berarti kita nanti hasil auditnya ada yang apa-apa, kita bisa monitor terus, karena secara periodik kita lihat. Jadi saya yakin ini akan menjadi aman, terutama tadi sampaikan Pak Re ya, dananya ada di clearing, kemudian juga dan walletnya ada di asetnya ada di wallet di custody seperti itu. Oke baik Pak. Ini mungkin nextnya pertanyaan ke Pak Oscar Pak. Ini masih nyambung Pak, karena Pak Oscar salah satu orang yang pernah mengalami ya Pak, kejadian hacking ini yang merupakan paling besar di Indonesia. Tapi justru kalau dari sisi saya, itu justru membuat para investor itu lebih percaya, karena berarti udah battle tested. Seperti sebenarnya sama yang di luar negeri kan banyak sekali sebenarnya yang udah pernah kena hack, tapi buktinya dana nasabah tetap aman 100%. Nah ini pertanyaan saya Pak, kenapa itu mungkin bisa terjadi? Karena kalau saya melihatnya sebagai pelaku di pasar, mungkin hackernya itu melihat Indodax karena treasury memang yang paling besar dibanding yang lain. Jadi ini bukan tidak bisa terjadi ke exchange yang lain, tapi kebetulan Indodax memang nomor 1. Sama seperti di India, dia cari nomor 1. Nah gimana Pak caranya supaya hal ini tidak pernah terjadi lagi? Ya, satu hal yang menarik itu penjahat kadang-kadang lebih tahu dan lebih cepat bergerak daripada orang yang mengamankan. Ya, jadi memang bisnis exchange itu adalah bisnis yang sangat beresiko. Makanya kalau kita lihat di Indodax dan di Thrift ya, kita rasanya cuma ada kita berdua ya yang melakukan audit proof of reserve. Jadi kita ini adalah kedua exchange yang setiap tahun mengupload data kripto kita disamakan dengan data saldo member. Ya, jadi orang bisa kelihatan bahwa 100% saldonya itu aman secara kripto. Kalau secara rupiah kan ada pihak clearing yang bantu melakukan pengecekan. Nah, makanya kita berdua lumayan sepakat bahwa kita ada update data itu dan harapannya ini bisa diikuti oleh crypto exchange lainnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai di Indodax sendiri, makanya kita itu selalu punya namanya reserve untuk mengamankan secara kripto maupun secara rupiah. Karena bagaimanapun memang nggak bisa dibantah, memang hampir semua crypto exchange, termasuk Binance, termasuk apapun itu, pernah mengalami kejadian itu karena kita yang kena spotlight. Kita kena spotlight pada saat kita sudah ada di top 3 di setiap negara ya, kita itu diincar oleh banyak hacker-hacker. Makanya di tim Indodax kita berusaha untuk lebih baik lagi mengimprove keamanan kita. Nah ngomongin kita sambung dari tadi Pak Are kan sempat ngomong tentang clearing, bahwa 70% dipegang. Pak Oscar juga tadi ada bilang. Dan karena kita ngomongin soal security, ini logika sederhana saya, ketika clearing itu disentralisasi di satu tempat, justru itu jadi single point of failure. Bagaimana mungkin pendapat Pak Tirta terhadap itu? Ya, sampai saat ini memang ketika kita meregulasi ini sifatnya memang masih centralized. Karena sehingga kalau centralized itu berarti pemerintah masih bisa masuk. Walaupun nanti kita pasti harus mengembangkan lagi. Dalam hal ini karena sudah berada OJK, OJK harus bisa mengembangkan lagi bagaimana nanti kalau misalkan semua itu nanti sudah decentralized. Dan tentu saja perbankan pun juga pasti akan menyesuaikan.
pasti perbankan pun sudah ke arah decentralized finance seperti itu. Nah dengan kalau sekarang sampai saat ini, karena bank itu juga walaupun bekerja sama dengan clearing kemudian menyimpan dana dan dengan perbankan, dan perbankannya pun kita tidak main-main ya, karena bank itu juga yang hanya bisa disetujui oleh Bapepti sendiri dalam hal ini, yang disebut bank penyimpan dana margin. Testingnya tentu saja harus benar-benar bisa mengamankan dana nasabahnya, terintegrasi dengan clearing, kemudian clearing juga dipastikan. Itu yang pertama adalah seperti waktu dulu beliau-beliau ini belum ada clearing, itu kan pasti kendalanya adalah ketika withdrawal. Karena ketika terjadi pasar yang lagi bagus, ketika serentak di order book pasti akan terjadi kemacetan. Nah justru fungsinya clearing ini adalah yang bisa menjamin, menangani itu. Walaupun ya kita tahu pasar masih centralized. Terkait dengan failure, saya kira karena kita pasti akan selalu ada audit terus seperti itu, dan kemudian ada tadi laporan tiap hari, paling tidak kami akan terus bisa monitor bila mana terjadi ada failure atau kemacetan dalam hal dalam 1 hari ataupun nanti besoknya, sehingga itu bisa diperbaiki dalam waktu periodik seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir, tapi kita akan bergiliran mulai dari Pak Ray dulu. Bagaimana kita sebagai stakeholder di industri kripto bersama-sama mungkin bisa meng-onboard 50 juta user pertama di Indonesia. Karena kita lihat kan Indonesia ini perkembangannya sangat amat cepat ya. Kalau bahkan kita dibandingkan secara regulasi Pak, kita juga cepat sekali dibandingkan even Singapura. Jadi kita itu negara yang sangat cepat untuk mengadopsi. Gimana caranya kita bisa sama-sama onboard 50 juta user pertama untuk di Indonesia? Mungkin Pak Ray dulu. Kalau dari saya back again ya, sebagus apapun teknologinya, kalau itu nggak ngasih return, orang nggak mau invest. Jadi yang kita lihat adalah dari fundamental Bitcoin sendiri, so far kan juga udah berkembang dengan sangat baik. Yang kedua yang paling penting ya kita butuh sosok seperti Bro Timothy lah. Kalau gua sama Oscar nih kan rada berbeda nih kontennya nih. Jadi kalau istilahnya yang untuk meningkatkan literasi orang Indonesia yang berani ngomong kenceng, tanpa sensor, nah itu kita butuh Timothy untuk menyadarkan bahwa kalau gua disuruh di depan goblok-goblokin orang nggak berani gua. Padahal kan gue baru main ke podcastnya Timothy, gue juga bilang kan sebenarnya gue pegang Bitcoin dari 2014, gue udah ngomong ke beberapa orang yang memang bebal banget gitu kan, gak bisa diomongin. Tapi karakter gue gak kayak Timothy bro. Kalau Timothy kan ngomong, wah lu gak masuk Bitcoin, goblok lu. Nah kalau gue ngomong, gue kan ada nasabah yang harus dijaga kan, jutaan nasabah terus yang harus gue jaga. Jadi gue gak bisa ngomong seperti itu. Nah memang kita butuh sosok orang yang bisa mengedukasi lah istilahnya, how big the potential of this Bitcoin gitu loh. Dan this is one of a time chance, peluang lu untuk merubah kehidupan. Ini yang banyak orang nggak sadar tentang Bitcoin. Ya, mungkin Pak Oscar, gimana caranya kita bisa onboard 50 juta user pertama di Indonesia? Ya, yang pertama industri kripto Indonesia tuh harus lebih sehat. Karena terus terang Pak, maaf ya Pak Rita ya. Industri yang paling murah hati di Indonesia itu saat ini industri crypto exchange. Kenapa? Karena hampir semua biaya yang dikenakan ke member itu sebagian besar masuk ke negara dalam bentuk pajak. Satu. Yang kedua dalam bentuk biaya lain-lain tanpa menyebutkan siapa. Ya. Untuk crypto exchange-nya sendiri itu dapatnya cukup kecil gitu loh. Makanya ada yang bilang Indodax biayanya mahal. Ya mahal karena kita harus nyetor sini, nyetor sana gitu loh. Ya. Jadi sekarang Kasih tepuk tangan dulu. Tapi jujur ini benar karena lu kalau lihat komen di exchange lokal ya, yang paling disorotin netizen komplain, nggak mau pakai exchange lokal karena biayanya mahal. Padahal biaya itu kan bukan kita yang menetapkan, tapi yang kena bola panasnya kita orang exchange. betul. Makanya kalau ditanya kenapa sampai sekarang lebih banyak member Binance daripada Indodax, ya karena biaya lebih murah. Jelas lah. Coba ditanya, di sini siapa yang trading Binance? Hati-hati lu angkat tangan lu. Hati-hati. Gak jadi ngacung nih kayaknya. Ya, tapi memang harus hati-hati. Ya. Tapi kalau memang pemerintah ingin mendukung industri ini, harusnya dari segi perpajakan diatur ulang. Dari segi kebijakan diatur ulang. Sekali lagi maaf Pak Tirta. Ya. Nah, Ya. Pak Tirta setuju nggak? Dan bagaimana caranya kita bisa menuju Indonesia emas nih 2045? Karena kripto ini kalau menurut saya Pak, itu adalah ini tesis mau saya bawain nanti,
salah satu disrupting force paling besar di abad kita ini sekarang. Kalau Indonesia sampai miss ini akan sayang sekali Pak. Gimana Pak? Sekarang saja kita sudah user dengan jumlah yang tentu saja kalau bisa dihitung sebenarnya transaksi itu mungkin hanya lebih banyak di 10 pedagang exchange aja ya. Itu saja sudah 22,9 juta pelanggan, consumer. Kalau misalkan 2030 nih kan, nah ini kan benar-benar the great reset ya. Sebenarnya saya sih optimis sebenarnya bisa mencapai 50 juta itu. Nah cuman memang harus banyak yang benar sampaikan Pak Oscar, harus banyak yang bisa dibenahi. Salah satunya ya tadi, cost dan biaya. Nah permasalahannya adalah tanggung jawab ini bukan di Bapepti lagi. Itu dia. Makanya saya berani ngomong. Karena saya sudah mulai pindah ke OJK. Sebenarnya saya ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tapi kalau disampaikan nanti, nanti enak yang di sana nih. Oke, Nah, itu banyak yang kisi-kisinya diperbaiki. ya, Pak, ya. Salah satunya tadi kan saya sampaikan, pajak itu pun harus dievaluasi karena tidak jauh-jauh, cukup dievaluasi aja membenchmarking dengan negara-negara tetangga sebelah. Sejauh apa untuk pengenaan pajak itu. Karena kan kripto ini di Indonesia juga masih ibaratnya embrio, seperti itu. Dan tentu saja terkait dengan cost dan fee dan sebagainya, itu sebenarnya harusnya bisa istilahnya dikoordinasikan semuanya. Bagaimana supaya transaksi itu di Indonesia tetap efisien. Ya tadi, kalau di sini nanti siapa yang ngacung Binance, nggak usah takut. Dalam hal ini, semuanya ini transaksi kan semua borderless ya. Kita pun kalau misalkan ada menggunakan Binance dan sebagainya, itu semua adalah hak. Jadi tidak ada dalam rangka, misalnya nih dari pemerintah tiba-tiba buka HP-nya ada Binance, tangkep gitu. Nggak ada begitu, nggak bisa begitu. Mana ada bisa begitu kan. Ini kita bukan lagi patroli kan, patroli buka HP-nya, ini ada, ini nggak boleh kan buka HP, udah ada undang-undang juga tidak boleh membuka HP juga seperti itu. Jadi semuanya tetap pasti ada evaluasi dan kami harap justru nanti dengan di OJK pun bisa mendengar dari suara-suara ini, suara Pak Oscar juga tadi, mudah-mudahan ini bisa dievaluasi, terutama kalau bagi saya pajak itu pun juga, pajak penting, betul, kita tahu pemerintah juga perlu kontribusi, tapi paling tidak mari kita cari win-win solution-nya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak pemaparannya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk para pelaku industri. Dan mungkin kita ada sesi foto sebentar ya Pak, sebelum kita mengakhiri ini.